Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dibangun bersama Partai Golkar, PAN, dan P3 mendaftar sebagai parpol peserta pemilu 2024 ke KPU RI. Pendaftaran KIB ke KPU RI tersebut dilakukan pada Rabu 10 Agustus 2022 pukul 10 pagi. Acara menjelang prosesi pendaftaran pun berlangsung meriah. Di hari itu, kawasan sekitar KPU RI pun ditutup akibat ramainya kader serta simpatisan yang hadir dari ketiga partai. Ratusan kader dari Partai Golkar, PAN, dan P3 itu mengawal fungsionaris DPP termasuk ketua umum dari ketiga partai untuk mendaftar ke KPU RI. Namun di balik prosesi pendaftaran tersebut banyak hal menarik yang terjadi. Apa saja hal menarik yang terjadi saat pendaftaran KIB ke KPU RI? Mari kita bahas. Pertama, long march ratusan masa kader, simpatisan, dan fungsionaris ketiga partai dari Bundaran HI menuju gedung KPU. Tidak hanya para kader, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa ikut pula melakukan long march. Iring-iringan ratusan kader itu membuat jalan sekitaran KPU RI dan Bundaran HI ditutup untuk beberapa saat akibat penuhnya jalanan sekitar oleh massa partai. Tidak hanya melakukan long march, dengan diiringi oleh para kader serta simpatisan dari ketiga partai, iring-iringan juga dimeriahkan oleh kirap kebudayaan. Bukan tanpa maksud, kirap kebudayaan ini dilakukan menurut Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sajili. Hal itu sengaja dilakukan sebagai wujud dari tema persatuan. KIB mengusung tentang bagaimana politik yang menyatukan, sekalipun kita ini berbeda-beda, tapi kita ingin menyatukan diri dalam politik yang sejuk, begitu Aceh menjelaskan. Dalam kirap tersebut, berbagai macam kesenian yang mewakili semangat nasionalisme dan kebudayaan, seperti marching band, reok Ponorogo, tarian Papua, Marawis, dan solawatan. Kedua adalah keinginan dari KIB untuk menghadirkan pemilu yang cerdas dan tinggalkan politik identitas. Hal ini diungkapkan Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa di sela pendaftaran. Sebab menurut hematnya, pemilu 2024 nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Oleh karenanya penting bagi KIB untuk menghadirkan pemilu cerdas tanpa politik identitas. Ketiga, pendaftaran KIB ke KPU RI ini mencatatkan beberapa rekor hingga kami menyebutnya sebagai TER. Apa maksud TER ini? Pertama adalah kirap budaya serta long march kader dan simpatisan menjadikan pendaftaran Partai Golkar, PAN, dan P3 merupakan pendaftaran parpol tersemarak. Kedua, berdasarkan fakta sejarah, Partai Golkar merupakan partai terbanyak menang pemilu. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Partai Golkar sudah ikut pemilu, sudah lebih dari 10 kali dan pemilu di Indonesia sudah berjalan 13 kali. Golkar sendiri sudah menang sebanyak 8 kali pemilu. Ketiga, menurut Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Partai Golkar merupakan partai yang mendaftarkan kader terbanyak saat pendaftaran ke KPU RI. Selanjutnya, pendaftaran KIB ke KPU RI ini juga dihadiri oleh berbagai bintang atau para pesohor. Maklum saja, kader ketiga partai memang banyak yang dari kalangan artis. Ada nama Nurul Arifin dan Mutia Hafiz dari Partai Golkar. Kedua Serikandi Partai Golkar ini merupakan mantan pesohor negeri. Mutia adalah mantan news anchor Metro TV, sementara Nurul Arifin adalah bintang film era 90-an. Ada pula kehadiran Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal akrab Eko Patrio. Ia adalah Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Lalu ada juga mantan Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau yang dikenal luas dengan nama Pasha Ungu. Pasha sempat terekam kamera para pewarta saat menghibur para kader di jalanan sekitaran Bundaran HI hingga gedung KPU RI. Itulah fakta menarik pendaftaran Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Bravo KIB!